masing-masing alat ada parameternya. Ada flow control, flow indikator aliran, dan lain-lain. Pertama, wet gas masuk ke dalam injector. Di sini ada separator. Fungsinya untuk menghilangkan padatan yang terikut atau kandungan air yang bisa dikurangi dulu agar kerja di sini tidak terlalu berat. Kemudian dari sini ada proses absorpsi gas dengan cairan. Kondisi yang ideal di sini adalah suhunya rendah, tekanannya tinggi, keterbalikan dari striper. Kemudian temperatur rendah di sini juga menggunakan exchanger. Jadi suhunya diturunkan dulu sebelum masuk ke dalam kontraktor. Setelah wet gas masuk ke dalam bottom kolom, kontraktor diatur dulu dan gasnya naik ke atas. Kemudian yang keluar dari sini sudah diharapkan dry, kering, atau sudah terbebas dari uap air. Rich glycol di sini dialirkan dulu pada reflux coil. Tujuannya untuk dipanaskan, kemudian dialirkan ke gas tank. Fungsinya untuk menyerap atau memisahkan hidrokarbon yang ikut terbawa oleh glikol. Hidrokarbon yang wujudnya gas dikeluarkan dari atas, sedangkan yang wujudnya cair dikeluarkan dari bawah. Setelah itu, glikol yang sudah dibebaskan dari hidrokarbon tadi dialirkan ke filter. Ada dua filter di sini, yaitu elemen filter dan charcoal filter. Dua filter di sini tujuannya untuk menjaga umur dari glikol. Kalau elemen filter fungsinya untuk memfilter padatan dan juga untuk menjaga alat-alat yang berada di sini agar tidak cepat rusak. Sedangkan charcoal fungsinya untuk menyerap kalau operasi di flash tank tidak berjalan dengan baik. Setelah dipisahkan dari padatan, maka glikolnya tadi dipanaskan dulu untuk pemanasan awal. Proses pengeringan gas bumi yang baru keluar dari sumur, baik yang keluar dari sumur gas atau yang keluar bersama-sama minyak mentah, mengandung uap air cukup tinggi. Bila gas tersebut mengalami pendinginan, maka akan terjadi kondensasi dari uap air membentuk air bebas. Adanya air bebas ini dapat berakibat berpotensi terbentuk hidrat di sistem perpipaan di mana gas bumi dialirkan. Bila suhunya minus, maka akan terbentuk kristal es. Apabila hidrat tersebut berada dalam sistem perpipaan, maka laju alir dari gas akan menurun dan dalam kondisi yang ekstrim hidrat tersebut akan menghambat dari aliran gas dalam perpipaan. Mengenai hidrat adalah suatu kristal yang terbentuk antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul gas hidrokarbon ringan, metana, etana, propana, dan butana di dalam gas bumi, gas alam. Di samping itu adanya molekul-molekul hidrogen sulfida H2S dan karbon dioksida CO2 di dalam gas bumi juga dapat membentuk hidrat. Mekanisme pembentukan hidrat berikut ini akan dijelaskan bagaimana hidrat dapat terbentuk di dalam sistem perpipaan di mana gas bumi dialirkan. Urutannya adalah sebagai berikut. Gas mengalir dari pipa dan mengalami pendinginan sehingga terbentuk air bebas. Air bebas tersebut ikut mengalir bersama gas. Jika suhu gas lebih rendah dari suhu pembentukan hidrat, maka molekul air tersebut akan bergabung dengan molekul hidrokarbon ringan sehingga terbentuk kristal hidrat. Kristal hidrat tersebut akan ikut mengalir bersama gas. Akan tetap apabila permukaan pipa sebelah dalam yang tidak rata, maka kristal hidrat akan mengendap di tempat itu. Kristal hidrat akan berkembang dengan cepat dan akan menghambat laju air gas di dalam pipa. Pada kondisi ekstrim, hidrat dapat membuat buntu pipa. Faktor-faktor utama pembentukan hidrat. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau memicu terbentuknya hidrat, yakni terbentuknya air bebas di dalam sistem perpipaan. Kapan akan terjadi air bebas dalam perpipaan? Bila gas bumi mengandung air cukup tinggi, jenuh, dan mengalami pendinginan, maka akan terjadi air bebas, free water, atau suhu lingkungan di mana pipa gas lewat lebih rendah dari suhu pengumpulan air. Pada umumnya gas bumi yang baru keluar dari perut bumi, kandungan uap airnya tinggi atau dalam kondisi jenuh. Banyaknya kandungan uap air di dalam gas bumi dipengaruhi oleh suhu pengumpulan air dan tekanan gas. Suhu pengumpulan air adalah suhu gas di mana pertama kali terjadi pengumpulan uap air. Pada saat itu kandungan uap air di dalam gas bumi maksimum.
contoh kondisi gas bumi yang jenuh dengan uap air. 1. Gas bumi yang baru keluar dari sumur. 2. Gas bumi yang keluar dari separator, di mana dari separator tersebut keluar air akibat kondensasi dari gas bumi. 3. Gas bumi yang keluar dari chiller. Suhu operasi gas dalam pipa di mana gas dialirkan berada pada suhu pembentukan hidrat atau lebih rendah. Air bebas akan terjadi apabila gas mengandung uap air maksimum dan mengalami pendinginan. Sebaliknya, apabila suhu lingkungan di mana pipa gas mengalir lebih tinggi dari suhu pembentukan hidrat, maka di dalam pipa tidak akan terbentuk hidrat meskipun pada saat itu ada air bebas di dalam pipa. Hal pembentukan hidrat. Pada pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan faktor utama pembentukan hidrat, yakni 1. Ada air bebas atau free water di sistem perpipaan. 2. Suhu operasi gas bundar pada suhu pembentukan hidrat atau lebih rendah. Bagaimana cara mencegah terbentuknya hidrat? 3. Dengan menginjeksikan bahan kimia, yakni metanol atau glikol. Banyaknya metanol atau glikol yang diinjeksikan ke dalam pipa gas tergantung dari banyaknya air bebas yang akan terbentuk di dalam sistem perpipaan. 4. Dengan menggunakan proses gas dehidrasi. Proses gas dehidrasi. Tujuan proses dehidrasi terhadap gas bumi bertujuan memisahkan uap air yang terkandung di dalam gas bumi atau gas alam. Pemisahan uap air dari gas bumi mempunyai beberapa alasan, yaitu 1. Mencegah terjadinya hidrat di dalam sistem perpipaan. 2. Mencegah korosi apabila ada aliran ajib gas, misalnya gas belerang atau H2S. Jenis-jenis proses gas dehidrasi. Ada 3 jenis proses gas dehidrasi yang sering digunakan, yaitu proses absorpsi dengan zat cair atau glycol gas dehydration. 3. Proses absorpsi dengan zat padat. 3. Proses pendinginan atau refrigerasi. Glycol gas dehydration. Glikol merupakan zat cair yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap air. Ada 3 macam glikol, yakni ethylene glikol, diethylene glikol, triethylene glikol. Ketiga macam glikol di atas mempunyai sifat-sifat, yakni 1. Efisiensi absorpsi tinggi, lebih ekonomis karena dapat diregenerasi, tidak korosif dan tidak beracun, tidak menimbulkan problem operasional apabila digunakan dalam konsentrasi yang tinggi, tidak berinteraksi dengan hidrokarbon dan ajib gas. Dari ketiga macam glikol tersebut, ada yang paling umum digunakan adalah triethylene glikol atau T, karena kehilangan penggunaan lebih kecil. Peralatan yang digunakan pada proses glikol gas dehydration. Peralatan yang digunakan antara lain kolom kontaktor adalah tempat terjadinya penyerapan uap air oleh glikol. Di dalam kolom kontaktor dipasang beberapa tray sebagai alat kontak antara gas dan cairan glikol. Kolom regulator adalah kolom yang digunakan untuk mengaktifkan cairan glikol yang banyak mengandung uap air dengan cara dipanaskan sehingga uap air akan terpisah dengan cairan glikol. Garis besar proses tempat terjadinya penyerapan uap air oleh glikol ini disebut kontaktor atau kolom absorber yang di dalamnya berisi beberapa susunan tray glikol yang mengandung sedikit uap air. Masuk kontaktor bagian atas kolom dan gas umpan wet gas masuk kontaktor dari menuju ke atas dan cairan glikol yang mengalir ke bawah. Glikol yang keluar dari bagian bawah kolom kontaktor ini relatif banyak mengandung uap air yang disebut wet glycol. Wet glycol ini agar dapat dipakai lagi sebagai penyerap harus dipisahkan airnya dengan jalan dipanaskan agar air dapat menguap sehingga diperoleh dry glycol. Alat untuk memanaskan rich glycol ini adalah boiler. Proses absorpsi di kolom kontaktor akan berjalan secara efektif apabila suhu glikol yang masuk kontaktor relatif rendah. Oleh sebab itu, glikol yang keluar dari boiler harus didinginkan dulu dengan menggunakan beberapa heat exchanger sebelum masuk kontaktor. Variabel operasi pada proses glikol gas dehydration. Variabel operasi yang terjadi antara lain
Temperatur suhu operasi dari kontraktor ditentukan oleh suhu gas umpan atau suhu bulan glikol masuk kontraktor. Makin rendah suhu glikol, makin tinggi daya serapnya terhadap uap air. Akan tetapi dibatasi minimum 70 konsentrasi dari ion glikol. Konsentrasi ion glikol yang digunakan tergantung dari suhu gas umpan masuk kontraktor. Suhu operasi kontraktor, makin rendah suhu gas umpan yang masuk kontraktor, konsentrasi ion glikol semakin rendah dan sebaliknya. Jumlah banyaknya glikol yang disirkulasikan pada dasarnya dengan menambah jumlah glikol yang disirkulasikan, maka banyak kandungan uap air yang dapat diserap dari gas umpan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.